Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Roni Widodo, NIM 1908 1020 1009. Di sini saya akan menjelaskan kasus tentang pemberhentian sejumlah direktur termasuk Dirut Maskapai Garuda Indonesia oleh Menteri BUMN atas keterlibatan mereka dalam kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton, dan juga rekayasa laporan keuangan yang dilakukan oleh Ari Askara selaku Dirut PT Garuda Indonesia. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan menuju ke penjelasan singkat kasus. Pada bulan November tahun 2019, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN memberhentikan sejumlah direktur termasuk Dirut PT Garuda Indonesia atas keterlibatan mereka pada kasus penyelundupan sepeda motor Harley Davidson dan sepeda Brompton pada penerbangan seri Flight GA9721 dengan tipe pesawat Airbus A330-900 Neo yang baru saja datang dari pabrik Airbus di Prancis. Terdapat 18 box yang berada di lambung pesawat dengan rincian 15 box berisi komponen motor Harley Davidson yang terpisah-pisah dan 3 box sisanya berisi sepeda Brompton. Dan bukan itu saja, terdapat beberapa skandal yang terjadi dan menimpa PT Garuda Indonesia, antara lain adanya rekayasa laporan keuangan. Di sini BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan PT Garuda Indonesia melakukan rekayasa laporan keuangan. Pada laporan keuangan yang dilaporkan, PT Garuda Indonesia mencatat keuntungan. Namun, ketika OJK menyuruh dan mewajibkan PT Garuda Indonesia untuk memperbaikinya, setelah diperbaiki tercatat mengalami kerugian sebesar 2,45 triliun. Dan lalu juga ada beberapa problem atau masalah di dalam kepemimpinan Dirut utama, Dirut, yakni Ari Askara. Pada lingkungan internal terjadi keresahan di awak kabin, di mana kebijakan-kebijakan yang diambil dirasa kurang tepat. Keterkaitan dengan materi pengantar manajemen. Kasus ini terkait dengan pelanggaran etika bisnis, komunikasi dan pengendalian, lingkungan internal dan eksternal perusahaan, dan penyelesaian konflik dengan cara yang baik sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan. Dalam kasus ini, Menteri BUMN Erick Thohir memberhentikan sementara Dirut PT Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askara Dana Diputra alias Ari Askara dari jabatan Direktur Utama PT Garuda Indonesia dan beberapa direktur lain terkait kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton pada pesawat Airbus A330-900 Neo yang baru saja datang dari pabrik Airbus di Prancis. Yang menyebabkan kasus ini terjadi adalah adanya pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh Direktur PT Garuda Indonesia yang terlibat dalam penyelundupan ini. Sangat jelas sekali di mana penyelundupan ini yang pasti adalah bersifat ilegal. Dan pesawat Airbus A330-900 Neo dilaporkan tidak ada bagasi di dalam pesawat. Namun DJBC atau pihak bea cukai menemukan 18 box berwarna coklat di lambung pesawat dan memiliki klaim bagasi penumpang. Tentunya hal ini melanggar peraturan standar izin penerbangan atau flight approval, yang mana penumpang dan barang wajib dicatat. Terdapat 18 box dengan rincian 15 box atas nama dengan inisial SAS berisi motor Harley Davidson yang dengan komponen yang terpisah-pisah, dan sedangkan 3 box sisanya atas nama inisial LS berisi sepeda Brompton. Pemilik box tidak melakukan deklar kargo kepada bea cukai. Dan apabila tidak melakukan deklar kargo, potensi kerugian yang akan diterima oleh negara adalah sekitar
532 juta sampai dengan 1,5 miliar. Tentunya itu bukan jumlah yang sedikit, dan hal ini sangat merugikan dan berdampak pada lingkungan eksternal, yakni negara akan mengalami kerugian karena tidak adanya declare kargo tersebut senilai dengan taksiran 1,5 M. Dan nama Garuda Indonesia sendiri akan tercoreng dengan adanya beberapa kasus, termasuk kasus penyelundupan ini. Lalu dalam lingkungan internal sendiri, adanya kendala komunikasi dan pengendalian serta penyelesaian problem yang kurang baik oleh Dirut oleh Dirut PT Garuda Indonesia, yakni Ari Askara selaku Dirut, menyebabkan awak kabin resah. Beliau sering mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dirasa kurang tepat. Contohnya, jam kerja yang melebihi batas, yakni 18 jam. Hal itu menyebabkan PT Garuda Indonesia mendapatkan teguran dari Kementerian Perhubungan. Dan juga hal ini berdampak kepada pelayanan yang berada kepada penumpang yang ada di dalam pesawat. Karena limit manusia pun ketika dipekerjakan selama waktu 18 jam pun pasti akan energinya akan terkuras dan membuat pelayanan akan menurun. Lalu adanya pemotongan budget minuman penumpang. Adanya potongan budget minuman penumpang. Ya, ini juga kebijakan dirasa kurang tepat karena banyak terjadi pesawat yang belum mendarat, namun minumannya sudah habis. Dan ini akan berdampak pada pelayanan PT Garuda itu sendiri. Lalu dalam internal juga terdapat kasus adanya rekayasa laporan keuangan pada masa jabatan Ari Askara juga, yang mana merupakan salah satu pelanggaran etika bisnis. Jadi rekayasa laporan keuangan juga merupakan salah satu pelanggaran etika bisnis. PT Garuda Indonesia itu melaporkan laba pada saat itu. Namun, BPK menyatakan bahwa PT Garuda Indonesia melakukan rekayasa dan OJK mewajibkan PT Garuda Indonesia untuk melakukan perbaikan. Setelah diperbaiki, laporan menunjukkan Garuda Indonesia sebenarnya mencatat rugi senilai 175 juta US dollar atau setara dengan 2,45 triliun. Padahal dalam laporan sebelumnya perusahaan itu mengklaim mencetak laba bersih senilai 5 juta atau 6,99 miliar. Dalam penyelesaian kasus ini, Menteri BUMN Erick Thohir memberhentikan secara sementara Direktur Umum PT Garuda Indonesia Ari Askara dan beberapa direktur lain, antara lain adalah I Gusti Ngurah Askara selaku Direktur Utama Garuda, Iwan Juniarto selaku Direktur Teknik dan Layanan Garuda, Muhammad Iqbal selaku Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha, dan yang terakhir adalah Heri Akhyar selaku Direktur Capital Human. Pemberhentian para direktur tersebut berstatus sementara sampai berlangsung rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB. Dalam RUPSLB ini, Dewan Komisaris beserta pemegang saham termasuk Kementerian BUMN yang dipimpin Erick sebagai pemegang saham terbesar akan menetapkan pemberhentian secara permanen kepada direktur yang benar-benar terlibat penyelundupan dan juga menunjuk pejabat permanen yang akan menggantikannya. Perusahaan terbuka memerlukan waktu 45 hari untuk mengadakan RUPSLB. Setelah Dewan Komisaris menyampaikan surat permohonan pelaksanaan RUPSLB kepada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Maskapai Garuda juga dinilai memerlukan pemimpin baru agar bisa dapat memajukan maskapai itu sendiri. Dengan adanya dua kasus yang menjerat Dirut PT Garuda saat itu, yaitu Ari Askara, maka pergantian pemimpin dirasa perlu sekali bagi PT Garuda Indonesia. Lalu, dalam penyelesaian konflik ini, di mana adanya penyelundupan ini, sebagai bentuk tanggung jawab dari perusahaan kepada Menteri Perhubungan, PT Garuda Indonesia
membayar sejumlah denda sebesar 100 juta atas pelanggaran penyelundupan yang telah dibuat. PT Garuda Indonesia langsung membayar denda tak lama setelah Kementerian Perhubungan memberikan peringatan kepada pihak perusahaan pastinya. Pihak Kementerian Perhubungan memberikan denda berkisar 25 juta sampai 100 juta atas penyelundupan komponen motor Harley Davidson dan sepeda Brompton yang dilakukan PT Garuda Indonesia karena maskapai melanggar kesesuaian terhadap flight approval, dan itu tertuang dalam Peraturan Menteri atau PM nomor 78 tahun 2017 tentang pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran aturan perundang-undangan di bidang penerbangan. Baik, di sini kesimpulan yang dapat saya ambil adalah terjadi adanya pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh Direktur Utama PT Garuda Indonesia dan beberapa direktur lain yang terlibat dalam proses atau kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton tersebut. Mengapa hal itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran etika bisnis? Karena pada saat itu para direktur melanggar flight approval atau standar penerbangan, di mana semuanya harus tercatat, dan pada saat itu kargo tidak tercatat, jadi dihitung sebagai pelanggaran etika bisnis. Lalu juga adanya pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh Dirut dengan adanya rekayasa laporan keuangan. Di sini adanya pelanggaran etika bisnis karena laporan seharusnya dibuat sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya, setransparan mungkin, sesuai dengan keadaan yang semestinya. Namun pada saat itu PT Garuda Indonesia merekayasa mendapatkan keuntungan, padahal ketika sudah dibenarkan laporannya tercatat mengalami kerugian. Nah, lalu adanya kendala komunikasi dan pengendalian serta penyelesaian problem oleh Dirut, karena dirasa keputusan-keputusan yang sudah diambil malah menyengsarakan dan membuat resah para awak kabin pesawat. Jadi para kru di pesawat merasa kurang nyaman, seperti halnya pada waktu pemberian jam kerja yang berlebihan, juga pada waktu pengurangan budget, itu membuat para awak kabin di pesawat juga merasa resah dan pelayanan tidak maksimal. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.